Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, shalom. Damai, 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 damai sejahtera bagi Anda sekalian. Dimanapun berada, Tuhan Yesus beserta, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, senang banget ya di hari yang baru ini kembali menyapa, melayani, mendoakan Bapak Ibu sekalian terkasih dimanapun berada. Shalom semuanya. Terima kasih ya sudah hadir dan juga bersyukur sekali kalau saudara bisa mengajak, meng-share, memposting ulang, membagikan link tautan ini biar semakin banyak orang yang boleh mengenal, tahu siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya sapa-sapa dulu ya yang sudah bergabung 2 hari ini di live Instagram. Shalom pemirsa di Instagram. Puji Tuhan. Saya menyapa pemirsa setia yang di YouTube. Halo semuanya. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang pemirsa setia di Facebook. Halo, shalom. Dan juga yang ada di TikTok terberkati, shalom. Dan juga pelayanan voice note yang ada di WhatsApp dan di Telegram, shalom bagimu sekalian. Puji syukur kami hadir untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan. Silakan ikut sampai selesai. Nanti sebelum doa berkat akan ada berkat untuk air minum dan minyak bagi saudara yang membutuhkan. Yuk kita sama-sama pergunakan waktu yang ada, kesempatan hidup untuk menjadi berkat. Hidup umur panjang dan juga sehat selalu. Siapa yang rindu? Saya. Yuk memuji Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan waktu yang ada, kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani dan menjadi berkat. Thank you so much. Bless you all. Hidup ini adalah kesempatan. Yes. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani dan menjadi berkat. Jangan bombe-bombe, jangan benci, iri dengki, jangan. Itu bukan kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya hidup dalam kasih, mengampuni, dan berlomba-lomba menjadi berkat. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kami tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah
jadi berkat. Bila saatnya nanti Anda meninggal dunia, hidupmu sudah jadi berkat. Senang sekali sebab hidup ini adalah kesempatan. Kita rindu terus memuji Tuhan, biar setiap pujian kata-katanya boleh mengingatkan kita, membawa kita untuk intim dengan Tuhan, dan juga untuk menjadi pelaku firman-Nya yang setia. Ketika rame-rame, jangan sia-siakan hidupmu. Ketika rame-rame, jangan sia-siakan hidupmu. Sebab hidupmu berharga, dan hidup ini adalah waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita supaya melayani. Ketika rame-rame, hidup melayani agar semua kita menjadi berkat. Waktu kita pulang ke surga, hidup sudah berarti. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan ya hidup waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sebab hidup ini adalah kesempatan amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini hendaklah semua kita jadi berkat. Ketik amin. Hidup ini mari semua orang percaya yang sudah mengalami Kristus, yuk melayani. Jangan sia-siakan hidup ini. Biarkan setiap kita menjadi berkat. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini sudah memberkati. Bila saatnya nanti Anda tinggalkan dunia ini, hidupmu sudah jadi berkat. Amin. Amin. Yuk Bapak Ibu sekalian, saya akan membagikan firman Tuhan agar supaya kita betul-betul menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita dan mau hidup seturut kehendaknya. Kehendaknya saja, pimpinan rohnya, supaya setiap kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu membaca banyak Alkitab, banyak firman, biar menjadi makanan rohani kita yang terbaik saat ini. Yang pertama, mari Bapak Ibu Saudara tolong ketik 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Puji syukur. 2 Petrus 3 ayat 15. Habis Bapak Ibu ketik ayat-ayat suci ini, tolong siarkan, bagikan ya. Makasih. Ada tertulis dari 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan. Ini kata natsnya, kesempatan, seperti pujian yang tadi baru kita dengar, kita bawakan sama-sama, kita nyanyikan, pujikan, katakan ya, hidup ini adalah kesempatan. Jadi anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, bagiku untuk beroleh selamat. Jadi yang masih keraskan hati, udah buka hatimu sekarang, lembutkan hatimu. Roh Kudus berbicara kepada engkau agar engkau beroleh selamat. Seperti juga Paulus. Paulus itu apa? Seorang yang pintar, cendekiawan di zamannya. Ya, awalnya dia bukan hanya menolak Injil Yesus Kristus, dia malah mau membunuh pengikut Yesus Kristus. Keras. Tapi ketika rahmat Tuhan datang, dia menerima Yesus, dia diselamatkan. Paulus awalnya keras hati, tapi kasih karunia itu hadir. Saudara, mungkin yang lihat ini, engkau tidak sedang dalam memerlukan keselamatan, itu pemikiran. Engkau mungkin tidak sedang membutuhkan kesembuhan karena engkau merasa sehat. Tapi ingat bahwa setiap orang yang hidup, waktu itu rasanya buruh-buruh banget Bapak Ibu sekalian. Hari demi hari, bulan ganti tahun, puluhan tahun berlalu buru-buru. Sekarang kita tampak muda, tapi besok kelihatannya sudah dimakan usia dan menjadi tua. Oleh sebab itu, semua yang hidup pasti akan tinggalkan dunia yang fana ini. Ada satu jaminan dan hanya satu-satunya jalan untuk Bapak Ibu, setiap orang manusia beroleh selamat, yaitu lewat
Percayalah kepada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan sisi keluargamu diselamatkan. Tercatat ayatnya itu dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Mari, selama dikatakan hari ini saudara masih dengar, berarti hari ini kita masih Tuhan kasih kesempatan. Kalau sudah jenazah, sudah meninggal, sudah tidak ada lagi istilah bagi dia hari ini. Tapi Anda sekalian menyaksikan ini ditonton oleh puluhan ribu orang live streaming maupun video tayangan ulang. Hidupmu itu sangat berharga. Jangan lagi kita terus hidup dalam bergeliman dosa. Terbiar hari demi hari lewat firman-Nya kita dengar, kita lakukan, kita patuh, dan kita mau menjauhi larangannya. Kita sedang mensucikan diri dari hal-hal yang jahat. Kita membuat hidup ini menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, supaya nanti dipandang layak untuk dipakai tuannya untuk pekerjaan mulia di sorga. Ayo kita maju sekarang membaca dari 2 Timotius 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-25. Pentingnya kita merespon ya panggilan Tuhan, kesempatan yang ada, supaya apa? Kita bisa menyucikan diri dari hal-hal yang salah selama ini, melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita, karena setiap ikatan dosa, belenggu, ya kebiasaan yang buruk itu akan membawa kita dalam kebinasaan. Sebabnya kita butuh Tuhan Yesus supaya kita mendapatkan kasih karunia dan dibimbing oleh firman-Nya hidup yang baru. 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 25. Ini ada beberapa nasihat, selamat mendengarkan ya. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ingat, hidupmu itu mulia, hidupmu berharga. Bukan untuk hal-hal yang najis, bukan untuk hal-hal yang kotor. Hidupmu itu dipersiapkan Tuhan untuk pekerjaan yang mulia. Saudara ahli waris sorga, hatimu bukan made in China, made in Indonesia, made in Japan, no. Hatimu made in heaven. Hatimu dari sorga. Biarlah dalam hati setiap kita ada sesuatu hal yang baik untuk tujuan yang mulia. Jangan kau simpan benci, jengkel, dengki, iri, benci. Ngapain itu semuanya? Itu seperti menjadikan hati tempat sampah. Ayat 22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ketik ramai-ramai, hati yang murni. Ketik ramai-ramai, hati yang murni. Berikutnya 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Ini namanya kalau saya pakai bahasa saya sehari-hari,
udahlah, gak usah cari gara-gara, ya, tenang-tenang, gak usah cari gara-gara, ya. Negeri kita Indonesia ini tenang-tenang, nggak usah ada oknum-oknum cari gara-gara. Ini tuduh itu, ini tuduh ini. Nanti kan repot. Seperti sekarang ini saya melihat di televisi, ya. Kasihan juga sebetulnya mantan presiden kita yang terkasih Bapak Jokowi. Akhirnya namanya manusia ya, ada sabar batasnya. Akhirnya sekarang melaporkan pihak-pihak yang menuduhnya ijazah palsu. Saya sebagai masyarakat mendoakan, tapi saya melihat sebagai orang yang dari luar dalam satu perkara ini, harusnya kan tidak perlu ada gitulah. Sudahilah ya, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal dicari-cari. Demikian pun saudara mungkin secara internal keluarga, family, atau dalam pelayanan, sudahilah hal-hal yang sebetulnya yang besar itu dikecilin aja, yang kecil ya sudah di skip aja. Ya, tapi kalau harus terjadi, mari sebagai pemicunya kita mau untuk sudahilah. Ya, saya di sini tidak dalam arti membela Pak Jokowi, tapi saya menempatkan hati beliau karena saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Ya, caci maki di media sosial, difitnahkan yang jahat. Akhirnya kesabaran saya sebagai manusia, sekalipun saya hamba Tuhan, pasti terbatas untuk mendidik. Saya melaporkan ya satu oknum, ya, inisial PS di inisial singkatan namanya di kepolisian, dan dia akhirnya tersangka. Tapi semua itu saya lakukan untuk mendidiknya. Waktu akan diproses masuk penahanan karena terbukti tersangka tidak masuk proses sidang, saya mengampuninya dan saya memberkatinya. Dan saya berharap dia menjadi seorang hamba Tuhan yang menjadi berkat. Bagi saya hamba Tuhan, akademis saya tidak menentang, saya mau belajar, tapi berdampak yang baik, menjangkau jiwa-jiwa secara nyata, bukan hanya membawa perpecahan ataupun perdebatan, tapi kita lupa untuk membaptis jiwa-jiwa, lupa untuk membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus untuk merasakan kasih-Nya. Hari ini kalau saudara dengar hal ini, mari waktu berlalu. Janganlah kita menjadi hamba Tuhan atau manusia atau apapun profil atau jabatan Anda, hindarilah soal yang dicari-cari. Anak dan orang tua, ya, kata-kata sia-sia dihindarin, tidak perlu. Setiap kata-kata ada konsekuensinya, ya. Hal-hal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak, ya. Sebab engkau tahu, kata firman Tuhan, bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Ya, ayat 24, sedangkan seorang hamba Tuhan, jelas secara eksplisit disebut seorang hamba Tuhan. Jadi siapapun, apapun panggilan Anda, mau 5 jawatan, rasulkah, penginjilkah, gembalakah, nabikah, atau pengajarkah, siapapun Anda, penatuakah, diaken gerejakah, atau aserkah, atau pendoakan, siapapun Anda, guru-guru agama kan, siapapun Anda, Tuhan katakan firman-Nya, hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Ketika rame-rame,
hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ketika rame-rame, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya, hamba Tuhan itu tidak boleh bertengkar. Tidak boleh lagi. Kalau kemarin-kemarin sempat bertengkar, urusan sinode kah, urusan gereja kah, urusan uang kah, urusan jabatan kah. Saya pernah melihat juga satu video dan ini viral, ya, urusan mimbar, satu panggung gitu, mimbar gereja dinaikin dua hamba Tuhan berebutan untuk khotbah. Kayak kurang saja, ya, apa istilah itu, ladang kita untuk melayani sampai harus rebut-rebutan. Saya toh kalau lihat orang maju tambah senang ya. Kalau nanti banyak yang ikut live streaming pagi atau siang atau sore atau malam, lantas dia lebih rame penontonnya, lebih disukai orang banyak, saya kok senang ya, gitu, ya, karena saya sadar betul itu semua pemakaian Tuhan. Kapan Tuhan pakai, kapan Tuhan mau stop, itu semua kedaulatan Tuhan. Hamba Tuhan tidak usah bertengkar, apalagi kalau masalah kolekte, masalah jiwa-jiwa. Makanya hari ini Pastor Randy tidak mau penggembalaan, ya, karena penggembalaan itu tanggung jawab besar. Ya, saya hanya jadikan kebaktian minggu, ladang bakti, orang datang, saya layani, mau digembalakan, cari gereja lain. Orang datang minta doa, sembuh, mau kasih persembahan, udah bawa ke gerejamu saja. Ya, kembali ke kota dan setia bertumbuh berbuah di sana. Ya, pun begini model pelayanan masih ada saja yang like dislike, is okay lah, itulah kehidupan. Tapi di sini saya diingatkan dan kita sama-sama mendengar bahwa hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Sekali kata-kata ketik tidak boleh bertengkar. Kalau lihat kanan kiri, kau juga dikit-dikit tengkar, dikit-dikit marahan, dikit-dikit ngambek. A, B, C, aku benci kamu, gitu. Udah, nggak boleh bertengkar. Bertengkar, marah, itu pintu iblis masuk. Nanti ditunggangin, tahu-tahu sakit nggak sembuh-sembuh, tahu-tahu keuangannya bocor, ada belalang pengeriap, belalang pelompat di sana, tahu-taunya apa yang dikerjakan tidak berkah. Kenapa? Ada celah iblis masuk. Ingat baik-baik, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia akan berusaha bagaimana curi damai sejahtera, bunuh imanmu dan binasakan rohmu dalam kekekalan. Ingat baik-baik, jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4:27, Efesus 4:31. Jangan. Tapi kita harus tunduk kepada firman Tuhan supaya iblis pergi daripada kita. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Jadi saudara, Bapak Ibu sekalian, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, ya, kalau misalnya lagi pembicaraan satu sinode besar ini, yang dimana ketuanya jadi tersangka kasus korupsi, saya tidak sebut nama ya, tapi di sini saya ikut mendoakan, dalam arti doakan supaya semua selesai, semua dapat jalan keluar, proses hukum berjalan, lihat prosesnya sampai di mana,
tapi saya doakan supaya eh, tetap kasih yang memimpin gitu. Kita tidak punya hak untuk menghakimi, menjelekkan, meskipun sudah jadi tersangka, kita mendoakan gitu. Kita mendoakan karena kita tidak punya hak untuk menghakimi. Kita menghakimi nanti jadi awal pertengkaran yang harusnya tidak boleh. Ya, jadi hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, ya, dan dengan lemah lembut dapat menuntung orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan. Aduh, luar biasa banget buat Tuhan. Tuhan selalu kasih kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Puji syukur, puji Tuhan. Hati-hati dengan namanya dosa menghakimi. Hati-hati sifat-sifat suka menghakimi. Meskipun engkau mengatasnamakan firman atau engkau berkata engkau seorang apologet Kristen, hati-hati. Kalaupun harus kita adakan perdebatan, jangan sampai terbawa emosi. Tutur kata harus santun, jangan sampai kita tidak menjadi berkat di dalam kita berargumentasi. Karena sekarang zamannya medsos, semuanya disorot oleh kamera dan meninggalkan historinya, jejak digitalnya. Ada seorang perempuan yang jelas-jelas tertangkap basah berzina. Orang-orang Farisi itu kerjanya apa? Menghakimi, ya, menjelek-jelekkan, mempermalukan. Tapi apakah itu sifat Tuhan? Kita mau ikut sifatnya orang Farisi atau sifatnya Tuhan? Kita ini bukan anaknya orang Farisi, kita anaknya Tuhan Yesus. Jadi biarlah sifat-sifat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya di mana? Perempuan yang tertangkap basah dihakimin. Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saya udah katakan dari awal, hari ini cukup banyak pastor membacakan Alkitab bagi Anda. Silakan diketik Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Habis itu siarkan, sebarkan biar kasih Kristus tersebar di mana-mana. Ada tertulis Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, jadi jelas ya, perempuan ini tertangkap basah, sedang berzina. Lalu mereka berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Tertangkap basah nih ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh celah untuk menggoreng-goreng, kira-kira gitu bahasa sekarang ya. Mereka berharap ada celah untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ya, memang tidak ditulis Alkitab secara terang-terangan apa yang Yesus tulis dengan tangannya di tanah itu. Tapi saya mendapat rema kalau tulisan itu
adalah harmatia. Harmatia itu dalam teks berbahasa Yunani adalah sin, dosa. Jadi yang saya dapatkan rema dari apa yang Tuhan tulis saat membungkuk ke tanah itu, yaitu dosa. Yesus menulis dalam tulisan bahasa Yunani harmatia, yang artinya, sebetulnya lebih tepatnya harmatia itu artinya tidak kena sasaran gitu. Tidak kena sasaran. Jadi dosa dalam bahasa Yunani arti yang secara utuhnya itu tidak kena sasaran. Jadi semisal kalau saudara pemirsa sekalian pernah tahu itu orang memanah, ya, ada kan target sasaran tembaknya, ya, lingkaran hitam, lalu di tengah ada satu titik, itu titik senternya, dan semua pemanah itu akan berlomba-lomba untuk bisa memanah dan kena titik senter tengahnya. Nah, apabila dia berhasil kena titik senter tengahnya, maka itu tepat sasaran. Oke ya. Tapi apabila anak panahnya tidak kena di titik senter, ya, maka itu namanya harmatia, ya, atau istilah tidak capai sasaran. Itulah dosa. Apapun yang manusia lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, Yesus menulis hal itu di tanah. Ya, ini sebuah rema, sampaikan, kira jadi berkat ya. Lalu menunjuk siapa yang tidak pernah bikin itu. Atau Tuhan mau bilang begini, yang saya dapatkan, siapa dalam hidupnya yang tidak pernah meleset dalam melakukan kehendak Bapakku di surga, silahkan ambil batu, lemparkan duluan perempuan yang tertangkap basah zina ini. Perkataan itu, firman Yesus menghakimi orang Farisi. Firman itu menghakimi mereka. Perempuan itu tertangkap basah. Tapi mungkin mereka melakukan lebih daripada itu, tapi belum tertangkap basah. Masih ada kesempatan Tuhan kasih. Maksud kemurahan Tuhan bukan untuk terus kita ada di situasi yang sama. Tapi waktu Tuhan kasih kesempatan untuk kita berbenah diri, untuk kita berubah, untuk kita bertobat. Jangan kita menghakimi orang lain, padahal kita juga punya salah, cuma mungkin di area yang berbeda. Ayat 7, ketika mereka terus-menerus tanya kepadanya, Yesus pun bangkit berdiri, lalu berkata, saya ulangi kata-kata ini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Puji Tuhan. Luar biasa. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang,
mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Ayat 11, jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang ada kesempatan. Setiap orang Tuhan kasih kesempatan. Tuhan, Engkau begitu baik. Setiap orang berhak untuk bahagia. Dari ayat-ayat ini saya menemukan satu kebenaran yang luar biasa. Setiap orang karena begitu besar kasih Tuhan layak untuk diampuni. Setiap orang berhak mendapat kesempatan untuk hidup baru. Siapapun Anda hari ini, apakah engkau sedang terlibat LGBT ataukah penyimpangan seksual, ataukah hidup yang salah, perzinahan? Nobody perfect in the world. Tidak satupun orang yang sempurna di dunia ini. Namun ketika mereka sadar dan mau datang kepada Tuhan Yesus, setiap orang berhak untuk mendapat kesempatan kedua. Setiap orang berhak untuk mendapat pengampunan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Tuhan mengasihi engkau dan mau beracara kepada siapapun manusia, siapapun juga engkau. Stop menghakimi. Menghakimi, engkau merasa lebih baik, itu munafik. Tidak ada seorang pun yang sempurna di dunia ini. Hanya saja beda case kesalahan. Ada yang tertangkap, ada yang mendapat kesempatan, belum aja tertangkap sebetulnya. Bertobatlah hari ini, stop menghakimi, dan saya bacakan 4 ayat terakhir dalam renungan hari ini, lalu kita akan berdoa. Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ayat-ayat ini saudara tolong ketik, baca. Ini ayat-ayat sangat memberikan berkat kepada Pastor Andy Simon. Dan saya rindu saudara juga boleh mendapat berkat. Habis saudara ketik Roma 2, 1-4, tolong siarkan, bagikan kepada orang lain. Ada tertulis, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau, siapapun juga ya, siapapun dia, mau dia seorang lawyer kah, seorang APH kah, ataukah seorang PNS kah, atau hamba Tuhan dengan jabatan tinggi, gelar yang banyak secara akademis teologi, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Perhatikan, dengarkan, camkan, renungkan. Siapapun orang yang menghakimi orang lain, orang itu yang menghakimi tidak luput dari kesalahan. Itu maksud firman-Nya. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri.
Misalnya contoh nih, tunjuk orang, kamu jelek, kamu salah, contoh-contoh ya. Tapi kan telunjuknya ke arah luar, tapi kan 3 ke diri sendiri. Makanya stop, sudah tunjuk-tunjuk orang. Karena tanpa sadar 3 jarimu menunjuk engkau, 1 jari engkau menghakimi orang, 3 jari menghakimi engkau sendiri. Tidak seorang pun yang bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Tuhan itu berlangsung secara jujur loh ya, atas mereka yang berbuat demikian. Lebih baik kita rendah hati, doa itu mengkoreksi diri daripada kita sibuk menghakimi orang lain. Di mata Tuhan mereka orang sombong. Di mata Tuhan orang suka menghakimi orang munafik. Lebih baik kita rendah hati, terus Tuhan, saya banyak salah. Kalau lihat ada orang kurang-kurang dan kita mau daripada menghakimi, mending kita mendoakan. Karena kita menghakimi, kita sudah memutuskan jembatan pelayanan kasih. Kita mendoakan, kasih timbul, kita punya passion, kita mengandung dalam roh supaya orang itu berubah dalam pimpinan Roh Kudus. Itu jauh lebih baik ya. Hukuman Tuhan itu berlangsung secara jujur kok atas mereka kalau tidak bertobat. Ayat 3. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Ini firman kan langsung menjadi hakim kan. Saya ulang ayat 3. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Termasuk kalau saudara melihat ada orang mengalami eksiden ya, yang dihakimi kasihan. Karena kau belum tahu hari esok. Termasuk ketika engkau melihat anak tetanggamu jatuh dalam dosa. Jangan menghakimi. Kau belum tahu anakmu besok itu sepanjang jalannya apakah mulus-mulus wae. Doakan saja. Sekaligus doakan dirimu dan anak-anakmu supaya tidak terjadi sesuatu yang buruk. Karena dunia ini penuh dengan menu tawaran, menggoda siapapun. Kan dikatakan siapapun juga bisa tergoda, siapapun bisa tergoda. Termasuk yang ngomong ini loh. Makanya saya takut sekali, Tuhan tolong. Saya banyak kekurangan Tuhan, tapi tolong mampukan saya supaya tidak menghakimi orang lain. Tidak menghakimi pelayanan orang, tidak menghakimi hamba Tuhan lain, tidak menghakimi sesama, tidak menghakimi gereja orang lain, tidak menghakimi Tuhan. Saya banyak kekurangan Tuhan, engkau tahu, engkau melihat hidupku apa adanya. Tapi mampukan saya Tuhan supaya tidak menghakimi sesamaku. Engkau hakimi orang lain berbuat demikian, engkau sendiri melakukan juga. Itu kata Roma 2:3.
Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukumannya Tuhan kalau kau tidak bertobat? Ayat 4. Maukah engkau, kita semua yang dengar firman ini, menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau, kita semua tahu bahwa kesempatan atau maksud kemurahannya Tuhan, kalau sampai hari ini kita masih ada bikin salah, kok merasa fine-fine aja. Mikir, jangan malah kebablasan. Udah tahu kan sekarang maksud kemurahan Tuhan dan kesabaran dan kelapangan hatinya adalah menuntunmu di dalam pertobatan. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Manusia salah langsung tebas, manusia salah langsung mati. Mungkin itu gambaran di perjanjian lama. Tapi hari ini kita masuk zaman anugerah. Salah masih diampuni. Salah masih dikasih kesempatan. Jangan lantas kita terus hidup dalam kesalahan, kebablasan. Tapi maksud kesempatan, pengampunan, waktu yang Tuhan beri agar kita meninggalkan semua yang salah itu. Dan Roh Kudusnya menuntun kita kepada pertobatan. Kesempatan yang ada, hiduplah bagi Tuhan dan layanilah Tuhan sehingga semua kita punya kesempatan yang sama menjadi berkat. Ada yang susah, tolong. Pelayanan, ada yang butuh dukungan, dukung pelayanan itu. Setelah terberkati, mau memberkati pelayanan ini, senang sekali. Saya salurkan juga kepada orang-orang dengan menolong orang banyak. Kita sama-sama tubuh Kristus, saling gandengan tangan, saling menopang, saling berjalan bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget. Kami bersyukur atas firman yang kami dengar hari ini. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan kemuliaan-Mu, kemurahan-Mu, kebajikan-Mu. Firman-Mu menuntun dan menerangi setiap hati kami. Kami menjadi senang sekali. Kami dibebaskan dengan firman Tuhan. Kami menjadi manusia ciptaan yang baru karena benih ilahi ini mengubahkan kami. Yang lama dikubur, dan bagi jiwa-jiwa yang belum dibaptis lewat firman ini, mereka bertumbuh terus dan memberi diri dibaptis lahir baru dan menjadi anak-anak surgawi dan dibimbing oleh Roh Kudus. Setiap orang-orang sakit dengan firman ini ada kedamaian di hatinya, dan kalau di antara mereka ada sakit karena benci, karena dendam, karena dosa, lewat firman ini mereka dibebaskan free in Jesus name. Dan ketika mereka free, kesembuhan itu mengalir tanpa batas. Tidak ada lagi dosa pelanggaran, termasuk kebencian yang gak mau mengampuni, yang menjadi penghalang untuk kasih kuasa kesembuhan Tuhan mengalir di tubuh mereka. In Jesus name, be healed, be free, and be clear. Hatimu be peace saat ini. Di mana hatimu gembira, di situ menjadi obat yang sangat mujarab, obat yang sangat manjur. Dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman dan lawatan-Mu Tuhan yang begitu nyata. Amin. Air dan minyak yang sudah disiapkan, silakan Bapak Ibu bisa angkat dengan pegang seperti ini. Puji syukur,
Puji Tuhan, Tuhan beserta kita. Air dan minyak di tangan ini Bapak Ibu angkat lebih tinggi lagi sekarang, lebih tinggi lagi, puji Tuhan, puji syukur. Terberkatilah, diberkatilah air, minum dan minyak di tangan Anda sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terberkatilah air minum dan minyak ini. Amin. Silakan Bapak Ibu, silakan pakai minyaknya, dioleskan bagi kesembuhan ilahi, dan air minumnya layak minum ya, higienis. Silakan diminum atau kasihlah keluargamu yang sakit. Terberkati air ini, sudah diberkati dalam nama Yesus. Makasih banget, Pastor, dari awal sampai sekarang terus mendapat reward dari TikTok, reward dan gift. Makasih. Banyak banget deh orang-orang yang baik atau orang-orang yang diubahkan menjadi baik lewat pelayanan ini, berkah Tuhan. Terima kasih. Saya bersyukur juga dalam 2 hari ini sudah bisa menyapa pemirsa, subscriber yang ada di Instagram. Ya, ada yang nonton ini tidak banyak dibandingkan 3 platform yang lain. Ada sekitar, saya melihat ini sedang live ada 68 orang. Ya, puji Tuhan, setiap jiwa-jiwa berharga. Terberkati, silakan di-share di Instagram. Siapa tahu di hari berikutnya bisa lebih banyak orang-orang yang bergabung dan mendengarkan kabar sukacita Injil Yesus Kristus. Makasih yang di YouTube sekarang ini hampir 9.000 orang yang sedang live. Terima kasih, banyak banget yang kasih komentar, like, dan juga stiker. Bless you. Yang di Facebook, terima kasih yang nonton sekarang ini hampir 7.000. Bless you ya, terima kasih. Dan kalau terberkati, tolong di follow halaman Pastor Andi Simon di Facebook ya. Sekaligus hati-hati, di Facebook itu banyak oknum-oknum yang nyamar jadi saya, foto nama dimirip-miripin, tapi kerjaannya nipu atau minta-minta uang. Andi Simon yang asli tidak minta-minta dan tidak mungkin meng-add Anda. Kalau ada nama saya meng-add Anda, itu pasti oknum, penipuan. Karena di halaman Pastor Andi yang mau ajak pertemanan sampai ribuan, saya belum bisa merespon karena begitu banyak kepercayaan Tuhan. Saya melayani setiap hari ratusan hingga ribuan orang ya. Jadi kalau saudara-saudara butuh layanan doa, ikutlah live streaming pagi. Kalau Bapak Ibu mau datang ke kebaktian atau mau doa dibantu penumpangan tangan, kami hanya adakan seminggu sekali hari Minggu pagi kalau pastor tidak keluar kota. Baik, yang di Facebook terima kasih, dan di TikTok, TikTok ini penontonnya pastor ketika selesai live ini kadang bisa sampai puluhan ribu ya, bisa sampai 40.000. Makasih. Yeay. Baik,
Bapak Ibu yang terkasih, doa berkat air dan minyak sudah selesai. Sekarang doa berkat. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, pemirsa ya, opung, halo. Indo Ambe, halo. Sambaine Manek, Koko Cece, halo. Om Tante Lai Ito, angkat tangan kita sama-sama. Oma Opa ya. Saya menyapa ada Oma Liang yang setia, yang kemarin sempat dirawat di rumah sakit. Lewat doa-doa pulih kembali Oma Liang ya. Opun Kardo Sihite, Opun Katerina ya. Opun opung yang lain ya, dan juga semuanya Horas ya, Majua-jua. Terima kasih semuanya, terus memberkati. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus atas engkau dan keluargamu, dan atas pekerjaan dan pelayananmu. Tuhan beserta kita hari bahkan sampai selama-lamanya. Keluar masuk kita semua diberkati, dilindungi, dirahmatin oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah.